Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek cara kiai ini sudah kedengaran, sudah dahar. Jadi nek miki kayak urung dahar pada gitu. Yang saya hormati para umaro yang hadir di tingkatan manapun, mungkin tingkat kecamatan nonton sing hadir atau desa dan yang lainnya, semuanya saja tidak saya sebutkan satu persatu, dan ulama, para sepuh bini sepuh yang saya hormati, dan para pengurus PDM yang hadir, cabang, ranting, dan semuanya saja. Dan yang paling istimewa adalah Bapak Ibu semuanya, para jamaah, warga Muhammadiyah yang berbahagia, yang saya cintai. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barokah, rahmat, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi jelang siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa, sehat, sempat, iman, Islam, lan nikmat bahagia. Insya Allah Bapak Ibu semuanya yang hadir semuanya bahagia. Gimana? Onten sing sedih? Mboten, alhamdulillah. Mbok wonten. Nek wonten sing sedih kena ngapa? Nek ora ada duit artek wae, tapi ora pada ngaku ya wis. Mbok ana sing ngaku aku sedih. Kena ngapa? Ora ada duit. Nyah, nggih, duit men bahagia gitu. Ternyata mboten wonten sing ngaku ya pun nggih. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kebahagiaan ini di dunia ini juga akan sampai ketika kita di akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Mohon maaf saya sedikit telat, tapi tidak telat. Karena memang dari pagi saya keluar itu jam 3, keluar dari rumah. Kemudian ada kajian ba'da subuh di Bumi Ayu. Kemudian di Aisyah Banyumas. Selesai tadi jam 9 kurang 20 menit saya selesai. Langsung menuju ke sini. Dan saya dengan supir ini belum makan. Mulanya ora suwe-suwe nggih. Nek panjenengan sudah pada dahar, aku urung gue ke prejejal. Tapi ora njaluk gitu deh. Ora njaluk deh. Bapak Ibu nggih. Baik. Kira-kira berapa lama nih ngajinya? Setengah jam? Sampai zuhur. Maksimal biasanya ya 1 jam, maksimal. Kurang lebih ngaten lah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah, saya akan menyampaikan 5 hal. Akan menyampaikan berapa Ibu? 5 hal. Namun saya awali dulu dengan Al-Quran yang Bapak Ibu insya Allah juga sudah hafal. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 19. Ini doa ingkang Bapak Ibu insya Allah hafal. Di dalam Al-Quran surat An-Naml doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Apal nggih Bu nggih? Sing mboten apal ngacung? Mboten apal? Masya Allah. Besok ngapalaken nggih? Insya Allah. Ini doa. Rabbi auzi'ni an ashkura.
ya Allah ilhamkanlah kepadaku an ashkuro agar supaya aku bisa bersyukur. Agar supaya aku bisa bersyukur. An ashkuro ni'matakal lati an'amta alayya. Bersyukur kepada apa? Nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa ala walidayya dan kepada kedua orang tuaku. Wa adkhilni bi rahmatika dan jadikanlah aku atau masukkanlah aku dengan rahmatmu min ibadikas sholihin, termasuk hamba-hambamu yang soleh. Ibu-ibu kalau punya suami ingin yang soleh apa solehah bu? Oh yang soleh. Alhamdulillah berarti esi waras. Ya. Kalau bapak-bapak ingin istri yang solehah apa yang soleh pak? Bu, bapak ke panjenengan bojone ki wis soleh apa urung? Wis soleh apa urung? Ya. Nek bojone panjenengan, Bu, nggih, ora tau maring masjid, anak adzan ke ora mangkat maring masjid, kowe esih solehah, Bu. Nggih. Onten sing kados niku? Onten? Berarti nek orang nana sing kayak gue, masjidnya penuh terus subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Karena ya para bapak-bapaknya, para suami-suaminya semuanya soleh, tidak solehah, bukan solehah. Nek solehah ya dasteran bae nang omah. Nggih. Bapak Ibu yang berbahagia rahimakumullah. Maka tadi terkait dengan yang disampaikan bagaimana Muhammadiyah ini termasuk ketika memakmurkan masjid. Di dalam tarji udah jelas. Hafidh ala sholawatil maktubati fi jama'atin. Itu di dalam HPT. Ya. Muhammadiyah itu sudah menekankan banget kepada warganya. Apabila sholat wajib supaya di mana Bapak Ibu? Berjamaah di masjid. Tapi sayang masjid-masjid kita itu masih memprihatinkan jamaah. Nggih napa mboten? Oh nggih. Berarti nang kene kaya gue. Berarti nang kene isi akeh laki-laki solehah nek kaya gue. Ini nggih. Ini Bapak Ibu. Ya. Itu jelas sekali hafidh ala sholawatil maktubati fi jama'atin. Ya. Fil masjidi awil musola aw ghairihima. Di masjid, musola atau tempat-tempat yang lain. Maka paling utama adalah di masjid. Ini Bapak Ibu. Itulah orang-orang yang soleh. Kita lihat Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang soleh? Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 114. Ini Bapak Ibu hafal insya Allah. Ali Imran ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas solihin. Yang termasuk orang-orang yang soleh itu siapa? Yu'minuna billah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekira Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu modal utama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian kepada hari akhir. Oke, kepada hari akhir. Karena itu Bapak Ibu, kalau panjenengan membaca bukunya Profesor Dr. Hamka yang judulnya Al-Islam, ketika rukun iman diperas, rukun iman apa? Diperas itu jadinya hanya dua. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Kalau diperas. Itu Bapak Ibu. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Ternyata memang dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali. Alladzina yu'minuna billah wal yawmil akhir. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Ini. Kemudian berikutnya apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar niku tugasnya sinten Bapak Ibu? Tugasnya wong lanang apa wong wadon? Apa tugasnya lanang wadon? Tugasnya lanang wadon. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya tugas laki-laki, mboten. Kalau panjenengan membaca di HPT 3, yang tadi kan disebutkan, saya sebagai ketua majelis tarjih ya. Jadi kayak monine tarjih. Di HPT 3 tentang tuntunan menuju keluarga sakinah. Sudah pernah baca nomor dereng? Pengurus yang tidak punya HPT 3 ngacung. Wis duwe kabeh, Masya Allah. Ya, pengurus kok enggak punya HPT? Ya Allah. Ini enggak menghargai pemahaman Muhammadiyah gue. Kalau enggak punya HPT. Itu apa Ibu? Di HPT 3 ada apa? Tuntunan menuju keluarga sakinah. Nah, ternyata di sana ada bab terkait dengan apa itu namanya? Ya, kayak yang persamaan ya. Persamaan laki-laki dan perempuan. Di antaranya dijelaskan karena ada 8, hitungi satu saja itu ini adalah laki-laki dan perempuan sama-sama khalifatullah fil ardi. Itu laki-laki dan perempuan. Sama-sama sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Untuk apa? Untuk menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama. Ibu-ibu panjenengan khalifatullah fil ard. Bapak-bapak apalagi? Apalagi? Dan punya kewajiban yang sama antara lain adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajibannya sama, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini Bapak Ibu, nggih. Mantan gerimis napa? Ya, ora apa-apa, si udan banyu. Panjenengan milih udan banyu apa udan duit? Okay. Nggih. Ini Bapak Ibu, nggih. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang keberapa ini ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian yang terakhir dalam ayat ini wa yusari'una fil khairat. Dan berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Nah ini kemudian ditutup. Wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang soleh mudah apa gampang? Siapa bapak-bapak yang sudah merasa jadi orang yang soleh? Angkat tangan. Ayo. Halo? Ini bapak-bapaknya kok sedikit ya? Mana bapak-bapaknya lagi nih? Hah? Ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Kalau pengajian kok bapak-bapaknya sedikit? Ada 2 kemungkinan. Pertama, di sini memang akeh jandane. Kedua, di sini memang banyak yang poligami sampai 4. Jadi laki-laki 1, perempuannya 4. Apa kayak gue ya? Mboten nggih Bung. Langsung ibu-ibunya protes. Khawatir ini. Saya punya teman-teman dari MBI tapi kelalen kok. Wis kelalen. Ya Allah bener kemutan ya. Ya Allah. Kalau wajah itu enggak lupa. Wajah saya enggak lupa. Sebelahnya siapa nggih? Oh ya Allah. Ini teman-teman di MBI dulu Pak. Di Pondok Pesantren Madrasah Watoniyah Islamiyah Kebarongan gitu nggih. Baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu, mbok nganti udan nggih. Mbok nganti udan masalahnya. Saya tanyakan tadi, untuk menjadi soleh atau menjadi solehah gampang apa angel? Angel apa gampang? Angel? Berarti Bapak Ibu sekarang sudah merasa soleh, solehah atau belum? Enggak ada nih yang ngaku soleh atau solehah? Enggak ada? Oke, nek anak tak hadiahi umroh jane.
Tapi ora nana ya ora sida. Tak umrohna iki lho. Ora nana ya ora sida. Ini Bapak Ibu, nggih. Apakah saya sudah soleh? Belum Pak. Masih menuju soleh. Menuju solehah. Itu seperti itu. Nggih. Menuju soleh laki-laki, menuju solehah ibu-ibu. Ternyata memang untuk menjadi orang yang soleh solehah, orang yang baik, orang yang benar itu tidak mudah. Kenapa? Memang banyak halangannya. Kalau saya membaca di dalam kitab Naswaihul Ibad, Bapak Ibu, kita ambil di dalam kitab Naswaihul Ibad itu, ya sahabat yang sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa Bapak Ibu? Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, laula khamsa khisalin lasoron nas kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 perkara ini, tentulah semua umat manusia ini akan menjadi orang yang soleh. Kalau bukan karena 5 perkara ini, umat manusia akan menjadi orang yang soleh. Berarti 5 perkara ini penghambat kesolehan. Kan ngaten nggih? Ini yang harus kita hindari. Ini Bapak Ibu, nggih. Baik, langsung saja. Yang pertama di dalam kitab itu disebutkan al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli. Napa Bu? Masya Allah. Artinya napa Bu? Ya wis kaya gue lah gitu nggih. Al-qanaah, qanaah itu napa? Nerima. Bisa diterjemahkan kalau di kamus juga bisa berarti senang. Nerimo, senang bil jahli dengan apa? Kebodohan. Senang dengan kebodohan. Bapak Ibu, untuk menjadi tidak bodoh kudune ngapain? Ngaji, sekolah, kuliah, yes kayak gue lah nggih, baca buku, kan kayak gitu. Nyun sewu, ini kalau pengajian rutin yang bukan acara-acara kayak gini, itu banyak apa enggak Bapak Ibu? Kalau saya katakan di Banyumas juga saya sampaikan, pengajian yang model, pengajian akbar, ahad manis, ini pengajian hiburan janjane. Seperti ibaratnya ngecas lah ya. Tapi yang rutin tentang kajian bagaimana ibadah yang benar, ya, bagaimana toharoh yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana berdagang yang benar, bagaimana jadi pegawai yang benar. Nah itu luar biasa. Di tempat kami di Banyumas itu sedikit yang ngaji kalau yang model kayak gitu. Tapi kalau yang selapanan ya kayak gini rame. Tapi giliran ngaji apa? Yang rutin kajian lah keteplik pengurusnya bora pada mangkat. Pada bayar ora? Wah ya Allah. Ora beda ya Allah. Ini Bapak Ibu, nggih. Kok bisa begitu gitu, nggih? Padahal ini penting sekali. Untuk menjadi pengurus Muhammadiyah yang saleh, ya harus belajar, harus ngaji, harus membaca, harus bisa menjadi teladan bagaimana ngaji. Tekannya kudunya disit dewek. Ya. Ini Bapak Ibu nggih. Masya Allah luar biasa. Jadi jangan sampai kita senang, jangan sampai kita ridho, jangan sampai kita merasa nerimo. Lah, nek dadi wong pinter malah kabeh-kabeh ngerti akakean dosa. Mendingan orang ngerti ya, orang kakean dosa. Lah nek ki ngerti hukumnya ngerti, ora dilakoni kan dosa. Mendingan orang ngerti, ora. Ini Bapak Ibu, ya Allah, ya padahal ya pada pedosa anak kewajiban ora
lakoni kan gitu nggih. Cuma wong sing ngerti kuwi dosane luwih gede. Sing ngerti luwih gede, wis ngerti ora gelem nglakoni. Nek anu urung ngerti orang lakoni ya wajar. Wong anu urung ngerti. Mulane panjenengan milih orang ngerti apa ngerti, Bu? Ini nggih Bapak Ibu, ya Allah. Ini al-qanaatu bil jahli. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala takunanna minal jahilin. Akhir ayat itu nggih. Fala takunanna minal jahilin. Mongko ojo. Kepriye bahasa Jawane ya. Jangan sekali-kali kamu sekalian termasuk orang-orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu apalagi tentang ilmu agama, akidah, ibadah itu fardu ain. Fardu ain. Bapak Ibu, HPT bab toharoh wis katam nopo dereng? Halo? Halo? HPT Himpunan Putusan Tarjih bab toharoh sampun katam nopo dereng? Toharoh minal hadas onten pinten? Halo? Dalil toharoh di dalam Al-Quran surat nopo ayat pinten? Halo? Nah ini Bapak Ibu, munane perlu ngaji rutin sing kajian. Kadang ngaji kayak gini semangat betul, bagus. Nah tapi sing kajian itu jangan sampai ditinggalkan, itu yang penting. Kita sholat begini, kenapa begini, kita wudhu begini, kenapa begini, dalilnya apa. Meskipun kondur dari kajian wis kelalen, ya ora apa-apa. Sing penting sing ngerti, oh iya aku wudhu kayak gini ana dalile, aku sholat begini ngangkat tangan begini ana dalile itu. Meskipun hanya melihat di tayangan, mungkin di slide, kondur wis kelalen, ya wajar. Cuma memang kadang-kadang ada satu yang saya sayangkan Pak, Muhammadiyah itu regenerasinya kurang. Ini kalau panjenengan sudah nggak ada Pak, yang meneruskan siapa kira-kira? Siapa Pak? Anak-anak muda ada nggak coba sekarang yang ngaji? Nggak ada Pak. Ngaji kayak gini ya orang nana, ngaji kajian khusus pemahaman Muhammadiyah ya langka Bu, nang diora. Saudara mikirnya begitu, gimana ini ya? IMM, IPM, PPM, pemuda gimana? Pemuda Muhammadiyah? PM ya, Kokam, mana Kokam nih mana nih? Nah itu kan. Ini di tempat saya sering tak singgung gitu loh. Kokam itu aja kur latihan baristok. Tapak suci aja kur lihat penteot tok. Ya, tapak suci pemuda Muhammadiyah, IMM pelajar Muhammadiyah, IPM. Itu kan kader-kader. Tapi ternyata Pak, kalau disuruh kajian yang runtut, kajian keilmuan, kemuhammadiyahan, itu enggak pada doyan. Itu Pak. Nek ilmu-ilmu ana ngundang pembicara artis ya. Artis. Kira-kira siapa Bu artis sing menarik? Wah itu luar biasa yang hadir bayar baik gelem. Pernah itu artis ya di hotel apa? Siapa itulah? Ya artis lah yang di TV lah. Jadi penceramah artis gitu loh ya. Itu wah bayar pada gelem. Tapi pengajian Muhammadiyah gratis di Medang. Apa yang kon disangoni ya? Yang hadir 100.000 kayak gitu ya. Yang hadir 100.000 dapat beras 5 kilo. Kemudian minyak goreng berapa Bu? 10 kilo. Ya ngimpi disit ora apa-apa lah. Kayane sing teka luar binasa. Ini Bapak Ibu, ya Allah. Itu ya kadang-kadang kita begitu. Nah ini memang prihatin Bapak Ibu. Keilmuan,
mereka tentang kemuhammadiyahan itu ya bagaimana untuk ya kita tenang ya mengkader mereka. Ketika kita enggak ada ya bagaimana gitu nggih. Ini satu pemikiran sendiri PR dimanapun itu Bapak Ibu. Monggo di sini juga dipikirkan bagaimana agar anak-anak muda seneng ngaji kemuhammadiyahan. Ngaji pemahaman-pemahaman Muhammadiyah. Itu Bapak Ibu, nggih. Nah, makanya fala takunanna minal jahilin. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang jahil. Kemudian ayat yang lain Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudhil 'afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil 'afwa, jadilah kamu pemaaf. Perintahkanlah yang ma'ruf wa'rid 'anil jahilin dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Maka orang yang bodoh itu bukan teman yang baik, Pak. Orang yang bodoh itu teman yang tidak baik. Itu Bapak Ibu. Maka dalam ayat ini supaya istilahnya apa? A'rid, kita berpaling dari dia. Jangan seneng berkawan dengan orang-orang yang bodoh nggak mau ngaji. Tapi kalau bodoh dia mau ngaji, nah itu baik. Karena memang pinter bukan wajib, gitu kan? Pinter itu bukan wajib. Wajibnya apa? Tolabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan juga dijelaskan lagi di dalam hadis, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ya orang pada tertarik. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, ya, maka apa? Akan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Ya mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah ngaji, nggih, tadaruse nang omah lebih mempeng, nggih. Kemudian sholat wajibnya bapak-bapak, ibu-ibu rajin ke masjid, gitu nggih. Kemudian sholat-sholat sunnahnya, nggih, qobliyah, ba'diyah, duhanya dan lain sholat malam lainnya, puasanya, nggih. Bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, Senin Kemisnya. Ini Bapak Ibu, okay. Senin Kemisnya itu luar biasa. Oke, baik. Itu yang pertama. Yang pertama apa Bu? Penghalang kesolehan. Al-qana'atu bil jahli. Ya, jadi kita senang dengan kebodohan itu akan menghalangi kita kepada kesolehan. Karena Pak ya jelas ya. Kita tidak arep sholat ora bisa. Nek ora gelem menuntut ilmu kan sholatnya keliru dan lain sebagainya. Yang kedua, wal hirsu 'alad dunya. Wal hirsu 'alad dunya. Al hirsu 'alad dunya niku napa? Tamak terhadap dunia. Rakus terhadap dunia. Siapa yang tidak suka dunia, Bapak Ibu? Nggih. Siapa yang tidak suka dunia? Dunia niku isine napa? Macam-macam nggih. Macam-macam dan semuanya ternyata menyenangkan gitu kan? Menyenangkan. Bapak Ibu, kalau kita lihat nggih di dalam Al-Qur'an ini nggih, pertama surat Ali Imran ayat 185. Akhir ayat itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apal semuanya. Wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tiada lain kesenangan kehidupan dunia itu adalah apa? Kesenangan yang menggelincirkan kita. Menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi Allah sudah menegaskan wamal hayatud dunya dan tiada lain kehidupan dunia ini adalah mataul ghurur, ya, kesenangan yang menggelincirkan kita, kesenangan yang menipu kita semuanya. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
kira-kira banyak enggak orang yang tertipu dengan dunia, Pak? Banyak. Nggih. Meskipun kadang-kadang wis kaji ping 50, umroh ping 300. Nggih. Itu ya Allah esiana bae. Nggih. Bapak Ibu, nek sing secara gedene wong korupsi sing gede kan pirang-pirang nggih. Kira-kira sing korupsi geden-geden gue Islam apa ora? Akeh sing Islam. Wis kaji apa urung? Sampun kaji nggih. Akeh sing wis kaji ora kurping pisan. Ya Allah, sekarang presiden kita lagi mandan kereng nggih. Mandan kereng dengan apa? Korupsi. Kemarin saya lihat di TV itu duit enggak nanti dhuwur pisan kayak gitu 13 triliun. Ya Allah, jod sebengket kayaknya orang kewenangan ya. Nah gue otak maling gue. Ya Allah, 13 triliun dari orang korupsi, dari kasus korupsi. Dan ini lagi banyak lagi yang sedang luar biasa. Jadi Indonesia itu akeh maling gitu ternyata. Ya kadang-kadang maling cilikan. Gitu. Ini apa Ibu? Kadang-kadang kita juga jadi maling. Nyun sewu Bapak Ibu, mohon maaf, ini sedikit saja. Saya sampaikan contoh, maling cilik-cilikan. Mungkin Bapak Ibu kan banyak yang jadi pegawai ya, PNS nggih. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak seperti yang saya ceritakan. Mudah-mudahan gitu nggih. Kalau di tempat saya tuh ada Bapak Ibu PNS. Nggih. PNS kan digaji nggih. Gajinya genah. Sebulan berangkat sekian hari gajinya genah. Mangkate jam masuk jam sekian, pulang jam sekian, itu kewajibannya. Nah kemudian ketika dia mangkate jam 09.30, padahal harusnya jam 7:30 misalnya. Tapi dia mangkatnya jam 09.30, tapi absennya tetap jam 7:30. Maling apa udu Pak? Endi Pak, wonge Pak endi Pak? Ya Allah. Orang Muhammadiyah jangan begitulah. Orang Muhammadiyah enggak boleh begitu. Ini apa Ibu? Orang Muhammadiyah itu mengajarkan disiplin. Dan dikenal disiplin jere. Sekarang Pak yang lagi viral dan kemudian di media sosial ini banyak nada-nada atau komen-komen adu domba. Yang lagi viral nopo Pak? Pondok pesantren Lirboyo. Kasus seperti itu kemudian di media sosial Bapak Ibu, ya Allah, saya yakin banyak komen-komen yang bukan dari orang Muhammadiyah. Menyudutkan mereka, mengunggulakan Muhammadiyah. Wah tidak seperti Muhammadiyah, Muhammadiyah itu organisasi yang bersih, yang bagus. Napa nggih Pak? Ya Allah, ini Bapak Ibu, ya harusnya begitu. Ini ada apa? Nada-nada provokasi, provokasi mengadu domba antara Muhammadiyah dan NU gitu loh. Ini Bapak Ibu, jadi kalau Muhammadiyah itu dikenal baik, Muhammadiyah dikenal disiplin, Muhammadiyah dikenal bersih, maka kita sebagai pengurus Muhammadiyah dari pusat sampai ke ranting, itu sebagai warga Muhammadiyah yang bersama-sama berjuang untuk menegakkan Islam bersama Muhammadiyah, ya harusnya betul-betul bisa menjaga diri kita masing-masing Bapak Ibu. Bisa menjadi teladan memang. Ya jangan berlaku menjadi seperti itu, jadi maling sing orang ngaku maling tapi orang ngaku maling. Korupsi apa tidak yang seperti tadi saya ceritakan? Korupsi Bapak Ibu. Korupsi. Apa maning anak kenek di absene sesuai dengan kenyataan itu tukinnya dipotong. Nah itu tukin tunjangan kinerja itu dipotong. Jadi tidak full mendapatkan tunjangan kinerja. Maka karena eman tukin dipotong, nah dia berani ngapusi absen. Bener apa mboten? Insya Allah di mana ini? Kejobong insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Ini Bapak Ibu, itu di mana saja. Mohon maaf, yang kecil-kecilan. Ini orang Muhammadiyah. Karena saya kemarin
juga di WA, materinya apa? Wis tentang Muhammadiyah lah gitu ya. Ya sudah, ya kecil-kecilan Bapak Ibu. Ada kita ngundang misalnya ngundang orang untuk kerja di rumah kita Bapak Ibu. Kerja di rumah kita. Pernah ini kejadian betul, saya ngundang orang bikin kanopi untuk nutupi gerobak. Biar tidak kudanen ora kepanasan. Waktu zuhur datang Pak. Saya sampaikan, Mas, liren disit. Ayo sholat maring masjid. Nggih lah, nggih mangke, nggih sekedap. Saya pulang dari masjid masih nang kono bae ora sholat Bapak Ibu. Ya Allah. Dan hal seperti ini ana loh, wong sing seneng. Jangan malah ora diperintah kon liren. Olah men, sing di omah, sing perintah kon kerja, mangkat bae maring masjid, tapi sing lagi kerja nang omahe dheweke tidak disuruh berhenti supaya sholat. Enggak, bener apa ora gue? Sing aweh kerja, memberikan pekerjaan, itu enggak boleh seperti itu. Orang yang bekerja kepadanya ya harus diingatkan. Kalau malah seneng, kiye ora kayak tukang sing kayak gini. Tukang luar biasa ke, golek kerja jangan luar biasa. Nganti zuhur ora sholat kerja baik. Ya Allah. Itu Bapak Ibu, nang kene anak. Sing kebangetan maning Pak, kebangetan maning. Kuwi nang masjid, betul. Saya zuhur karena saya ini di kantor. Waktu saya di Purwokerto Selatan. Saya zuhuran. Masjid itu sedang direhab. Lagi sholat tak wong kerja orang mandek, takmire orang ngomongi. Saya sampaikan, takmirnya berdosa. Itu Pak. Takmirnya apa? Berdosa Pak. Dia muslim. Kerja di situ, di masjid itu, dengar adzan, dengar iqamah. Bisa, nggak ada udzur secara syar'i. Jorna bae malah ganggu wong sing sholat. Ya Allah. Ini Bapak Ibu. Kita dilatih disiplin Pak. Bukan hanya ketika kerja, tapi disiplin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang kadang-kadang wis cinta dunia, ya sing diburu dunia, itu nggih, ya seperti itu Pak. Padahal dipotong tukine lah kur sepiraha ora, gitu nggih. Dipotong tukine ora bakalan jadi melarat ora. Nggih. Tapi jujur, justru jujur inilah yang akan membawa keselamatan. Ini Bapak Ibu. Nggih. Akan apa itu dalilnya, hadisnya apa? Iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Hendaklah kamu sekalian menjaga kejujuran, karena jujur itu akan membawa kamu ke surga. Ya, kebaikan itu akan membawa ke surga. Wa iyyakum wal kadzib, berhati-hatilah dengan apa? Dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dusta itu akan membawa kepada perbuatan dosa. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan dosa itu akan membawa kita ke neraka. Ya Allah, ini Bapak Ibu, nggih. Jadi dunia ini ya digolet Bapak Ibu, tapi aja sampai mengalahkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa baik, nggih? Jadi rakyat, ya kudu ingat bahwa kita adalah Abdullah. Jadi pejabat, ya kudu ingat bahwa kita itu Abdullah. Jadi apa saja, ingat bahwa kita itu hamba Allah, bukan hamba dunia. Itu Bapak Ibu. Okay. Kita itu hamba Allah, bukan hamba dunia. Ingat itu, banyak orang lupa. Okay. Ya Allah, ini Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan lagi, biar cepat rampung. Orang sudah udan ya, berarti mandan suwe lah. Ya Allah, orang sudah udan. Yang keberapa tadi Bu? Yang keberapa? Sekarang yang ketiga ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah wasyuhu bil fadli. Wasyuhu bil fadli. Kikir ya, dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu,
apakah ada orang di dunia ini yang tidak diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada apa tidak? Tidak ada. Semuanya itu diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apa? Ya, akeh karo setitik. Akeh setitik itu juga relatif, nggih kan? Mungkin aku gajian 5 juta, menurut aku wis banyak, udah akeh itu. Alhamdulillah dapat gaji 5 juta. Mungkin bagi orang lain 5 juta, lah 5 juta. Ya. Itu relatif. Relatif kalau seperti itu. Oke, banyak dan sedikitnya. Maka yang menenangkan kita itu bukan banyak dan sedikitnya. Tapi apa Bapak Ibu? Berkahnya. Keberkahannya. Itu Bapak Ibu. Oke. Jadi mari kita cari rizki bukan banyaknya, tapi berkahnya. Betul napa mboten? Setuju napa mboten? Misalnya nih, ibu-ibu nggih, ibu-ibu nih. Punya suami. Nggih. Kemudian suaminya bekerja, Bu. Angel banget uli rezeki. Sebulan oleh 1.000, Bu. Terus panjenengan dinafkahi sebulan 1.000 sama suami. Purun napa mboten? Purun napa mboten? Masya Allah. Kayak bojone sapa kae, Pak? Sapa sing dia bojo kae? 1.000 gelem jere, Pak. Jadi ngesuk jajal bulan ngesuk wae 1.000 bae, Pak. Ya. Nek apa tepuk sakinah kan? Berpasangan gitu kan. Ya, tepuk sakinah. Ya Allah. Itu enggak. Jadi saling ridho, saling jaga, ya. Kalau kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mbuh akeh, mbuh setitik, itu akan menjadi keberkahan bagi kita. Akan menambah kebaikan bagi kita. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita enggak ridho, kemudian enggak bersyukur, itulah menjadi penyakit bagi kehidupan kita. Itu Bapak Ibu. Insya Allah 1.000 cukup nggak sebulan. Percaya mboten Bu? Itu karena enggak ridho panjenengan. Enggak ridho, enggak ikhlas, maka akan bicara seperti itu. Kalau saya mengatakan bahkan 10.000 saja cukup sebulan. Halo Bu, yang di sana Bu, Bu yang di sana nih. 10.000 sebulan cukup mboten Bu? Edek-edek kabeh Pak. Ya Allah. Iya Allah. Apa maning panjenengan urip nang Indonesia? Ya, orang dia beras ora papakean awit budin kae. Ya, budine kena nggo madang, godhonge kena nggo jangan, suket pirang-pirang. Suket sinang sawah kena nggo gawe pecel kan pirang-pirang. Ya wong wedhus ora ndek duit biaya urip dening lho ya Allah. Apa yang ngene kalah karo pitik wedhus. Nun sewu nggih. Ini Bapak Ibu ya, ini geloyan nggih. Bukan ngarani wedhus mboten, Pak. Ya Allah, kita diberi akal oleh Allah ketika ridho bersyukur eksis kita, Pak. Nggih. Benar. Tapi kalau enggak ridho, enggak bersyukur, berapapun, Pak, berapapun akan jadi masalah terus. Temenan. Coba saja deh. Jadi kalau enggak ridho, enggak bersyukur, berapapun gaji kita, berapapun pendapatan kita, itu masih rasane kurang bae gringsang bae, wis pokoke padu bae sing lanang karo sing itu Bapak Ibu. Nggih. Tapi kalau dua-duanya ridho, dua-duanya ikhlas, syukur, insya Allah tenang, damai, tentrem. Pak, alhamdulillah. Tetap ya, bapaknya kondur. Anu Dek, maaf ya dinake kuruli 10.000. Sing wadon ya, alhamdulillah Pak, tetap dipijeti, tetap gawe kena kopi. Ojo 10.000 meneng bae. Ya, Jon. Kon gawe kena kopi we, gawe dhewek kana-kana bisa mbok. Ya Allah. Ini Bapak Ibu nggih. Nih, ya Allah luar biasa ini Bapak Ibu ya. Jadi disyukuri insya Allah. Caranya bagaimana Bapak Ibu?
10.000 cukup nggak sebulan. Caranya bagaimana? Ada caranya. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah, ikhlas, ridho, laksanakan perintah yang lain. Silaturahmi. Itu Pak. Loh kok guyu lajen. Silaturahmi. Mbok silaturahmi memanjangkan umur, memperbanyak. Yakin apa ora? Butuh 10.000 butuh. Dina ki ngendong ngene sapa, ngesung ngene sapa, ngesuke maning ngendong ngene sapa. Dulure pira tekani kabeh amben dina. Nyong dina ki arep nginep nang kene lah ya. Apa ngene ora uli. Mengone mertuane cerita karo mertuane. Bali ya mangkate orang gawa apa-apa, baline uli beras, uli rezeki Bapak Ibu, kue nek ikhlas, ridho, syukur, laksanakan perintah Allah. Nah, nggih napa mboten? Berarti kepriye Bu nek diwai 10.000 Bu? Cukup apa ora Bu? Ora bae dening jeng. Ya Allah. Itu nggih. Baik. Jadi monggo Bapak Ibu, orang Muhammadiyah jangan tamak dengan apa namanya? Dunia. Marilah kita benar-benar tidak kikir ya. Ketamakan itu juga akan membawa kita kepada kekikiran. Okay? Kekikiran. Baik. Oke. Yang keempat. Wariya'u fil amal. Wariya'u fil amal. Riya ketika beramal. Lah, pamer. Ini kalau dari sisi tauhid itu jelas syirkun niyah. Syirik niat. Yang menjadikan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah itu betul-betul harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya jelas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ila akhiril ayat. Itu. Jadi tidaklah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah untuk Allah, ya. Bapak Ibu, murni itu bagaimana? Ikhlas itu bagaimana? Kalau saya ibaratkan begini Bu. Ini apa Bu? Ini apa Bu? Ini Bu, gelas. Isinya air. Gelas ini saya ibaratkan hati Bapak Ibu. Panjenengan punya hati kan nggih? Punya. Hati ini organ tubuh yang paling penting. Nggih mboten? Nek rusak, rusak kabehan. Nek beres, beres kabehan. Nah, ibaratkan hati ini harus diisi apa tidak? Harus diisi. Diisi apa? Diisi apa? Hati panjenengan itu diisi apa? Kenapa? Ya Allah, diisi suami. Hati kita diisi apa Bapak Ibu? Akidah. Ya, itu. Hati kita diisi akidah. La ilaha illallah. Itu harus penuh. Maka ketika kita ibaratkan ini hati, betul-betul penuh. Jangan sampai begini. Kalau begini berarti masih ada ruang untuk dimasuki yang lain. Oke, untuk dimasuki yang lain. Maka hati kita harus penuh dengan akidah Islam. Ya. Harus penuh dengan tauhid. Ya. Tidak boleh ada isi yang lain-lain. Itu Pak. Itu saja yang harus mengisi di dalam hati kita. Itu Bapak Ibu. Oke. Nah kemudian bagaimana setelah penuh, tutup rapat, plek, dijaga betul-betul sampai kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditutup Bapak Ibu, kalau tidak ditutup, tidak dijaga, itu akan apa yang terjadi? Terkontaminasi.
ya, akan tercampur dengan apa saja. Contoh misalnya, kecampuran ini penuh, ibaratnya penuh nih, gambarannya ini penuh sudah, rapat penuh sampai atas. Ketetesan tinta hitam sedikit saja satu tetes. Tes itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Wutah apa ora? Tidak wutah, tapi apa? Berubah warna. Berubah warna. Ini masih dikatakan murni apa tidak? Tidak murni. Meskipun tidak berkurang, tapi warnanya wis beda. Itu. Maka jadi orang Islam ya udkhulu fis-silmi kafah. Jadi orang Islam ya sing bener, ikhlas dengan syariat Islam. Itu Pak, aja nganggo syariat liyane selain Islam tinggal ikhlaskan, kita buang semuanya. Itu ternyata masih banyak ya orang Islam yang nyampur, kan banyak kan? Di sini masih ada. Ini Bapak Ibu, ini nggih. Jadi luar biasa, jangan dicampur meskipun. Nah, kemudian ibaratkan satu lagi. Kalau yang penuh ini bukan dicampur dengan tinta, tapi dengan kelereng. Kelereng sejempol sikil misalnya. Sogi kelereng sejempol sikil. Templung, apa yang terjadi? Wutah. Tapi warnanya berubah apa tidak? Tidak berubah. Ini pun sudah tidak benar. Tidak murni lagi, kenapa? Ada kelereng di dalamnya. Yang seharusnya tidak ada kelereng itu. Ini juga tidak murni lagi, yang sudah mengurangi ya kadar akidah kita. Itu Bapak Ibu, mengurangi keimanan kita terisi dengan yang lain. Naudzubillah. Ini Bapak Ibu, okay? Jadi kita harus hati-hati betul dengan hal yang semacam ini. Niat, nah ini dijaga betul-betul. Ngaji ke sini niatnya apa? Dalam? Niatnya apa? Ibadah, tolabul ilmi. Ikhlas apa tidak? Sampai sekarang masih ikhlas? Temenan? Ikhlasnya kira-kira tekan jam pira? Dalam maning wis ora ikhlas itu ya. Oke, itu Bapak Ibu nggih. Jadi apa tadi? Wariya'u fil amal. Riya ketika beramal. Nah, yang terakhir. Karena ternyata sudah hampir 1 jam ya. Ya. Yang terakhir gimana? Baru setengah jam. Setengah jam lebih berapa gitu ya. Yang ke berapa ibu-ibu? 5. Coba yang pertama apa? Kelalen. Al-qanaatu bil jahli. Senang atau nerima dengan kebodohan. Maka mari kita belajar, mari kita ngaji lebih serius lagi agar bisa menjadi orang yang soleh. Kedua apa? Wal hirsu alat dunia, tamak kepada dunia. Mari kita jangan tamak kepada dunia, apalagi dengan cara-cara yang tidak benar gitu nggih. Dunia kita cari dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kita cari untuk ibadah. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga ibu-ibu? Asyuhu bil fadli. Jadi kikir ya dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan medit ya, karena memang rezeki itu berbeda-beda. Tetap ada pada sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya diinfakkan. Yang rezekinya akeh ya ana sebagian supaya diinfakkan, yang rezekinya sedikit juga ada sebagian supaya diinfakkan. Itu yang keberapa? Ya. Kemudian yang keempat, wariya'u fil amal. Riya, amal apapun kita berusaha ya untuk betul-betul ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bu. Nek wis terakhir ketone sumringah banget kok. Ya Allah. Memang ibu-ibu kan kepenginnya dijadikan yang terakhir nggih. Jadikan yang terakhir. Baik, yang terakhir itu apa? Wal ijabu birra'yi.
Wal i'jabu birra'yi. Ujub terhadap diri sendiri. Membangga-banggakan diri sendiri. Itu Bapak Ibu, okay? Ya kalau secara organisasi itu juga tidak boleh membangga-banggakan organisasi sendiri. Nganggepe organisasi yang lain tidak sehebat organisasi kita. Itu juga tidak boleh. Itu namanya ujub berjamaah. Okay? Ini tidak diperbolehkan. Karena memang organisasi Muhammadiyah, NU, kemudian Salafi, Persis dan semuanya itu ada kelebihan, ada kekurangan. Semuanya ada kelebihan, ada kekurangan. Ini Bapak Ibu. Ya, pertama otomatis kita ibda binafsi, memulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai diri kita itu ujub dengan kepintaran kita, dengan kekayaan kita, ya dengan strata sosial kita. Kadang-kadang karena strata sosial kita merasa lebih tinggi, kepengennya dihormati, orang gelem mati. Ya, itu nggih, ini tidak dibenarkan. Kepengennya ditakoni orang gelem takon. Nah, ini Bapak Ibu, nembe kaji pisan wis gaya. Diundang Pak Slamet cuek bae. Etok-etok ora. Anak Pak Slamet ya kene ya. Tapi uduke maksudnya ya. Mas Slamet kanak-kanak gitu. Bareng diundang Pak Haji Slamet, langsung gubruke. Masya Allah, orang disalami penjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal sing takon ora salam. Ya Allah, ini apa Ibu? Nggih. Ya nang dindi ana wong kaya gue Pak. Ada nggih. Ya, tapi ya mudah-mudahan tidak termasuk diri kita. Itu Bapak Ibu nggih. Ujub terhadap diri sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Ketika ujub terhadap diri sendiri, itu akan sering menimbulkan suatu penyakit yang sangat berbahaya. Yaitu apa? Sombong, takabur. Takabur itu Bapak Ibu, itu sifatnya siapa? Iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah ini sifatnya iblis. Maka ya kita jangan meniru-niru iblis sombong. Sombong niku napa? Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, menghina manusia. Kalau orang sudah kena penyakit sombong, wah itu gampang ya, ngelek-ngelek liyane. Gampang merendahkan yang lain, gampang mencela yang lain. Merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling apik, paling soleh. Itu nggih. Solehudin. Mungkin nang kene bener ya. Kalau yang namanya soleh ini yang paling soleh. Mana soleh? Masya Allah. Ini Bapak Ibu nggih. Tidak diperbolehkan seperti itu. Ujub. Demikian juga sebagai organisasi Bapak Ibu. Nggih. Kenapa? Asa antakrahu syai'aw wa huwa apa? Wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita benci sungguhnya itu baik bagi kita. Bisa jadi yang kita cintai itu buruk bagi kita. Itu Bapak Ibu, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya jadi menungsa ya dengan menungsa liyane ya sing wajar lah gitu nggih, sing wajar. Aku ya anak kekurangan, dia juga ada kekurangan, dia punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Kalau saya dengan Ustadz Soleh ini saya punya kelebihan Pak. Saya lebih kecil, beliau lebih gendut. Itu nggih. Gitu. Jadi dengan yang lebih tinggi saya punya kelebihan juga. Meskipun ada orang lain lebih tinggi dari saya punya kelebihan. Kelebihan saya apa? Saya lebih kecil. Kelebihan dia lebih tinggi. Itu bukan kekurangan semuanya. Maka jangan melihat dari sisi kekurangannya. Maksud saya begitu Pak. Maksud saya jangan kita melihat dari sisi kekurangannya. Ya, tapi oh iya, dia punya kelebihan kok. Dia punya kelebihan kok. Saya juga punya kelebihan kok, sehingga tidak mudah untuk menghina yang lain. Itu begitu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu.
karena kayaknya pada kipas-kipas. Kipas-kipas. Kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Marilah kita memulai dari diri sendiri untuk menjadi orang yang soleh, orang yang baik, yang beriman kepada Allah dengan benar, kepada hari akhir dengan benar, amar ma'ruf nahi mungkar, berlomba di dalam kebaikan. Kita hindari 5 hal itu. Hindari, kita menghindari yang pertama al-qanaatu bil jahli wal hirsu alad dunya wasyuhu bil fadli wariya'u fil amal wal ijabu birra'yi. Insyaallah ketika kita ikhlas seperti itu, berusaha maksimal, Allah akan memudahkan kita semuanya Bapak Ibu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan. Dan apabila ada kekurangan, kehilafan, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.